Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sinta Kurniawati, NPM 1903050137 dari kelas 5C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dan pembahasan fitur-fitur dari aplikasi Geniora Saya Bisa. Nah, sebelum masuk ke penjelasan cara penggunaannya, saya akan menjelaskan apa sih aplikasi Geniora itu. Aplikasi Geniora Saya Bisa itu merupakan sebuah aplikasi Android yang memudahkan pengguna mengakses materi pembelajaran, terutama pembelajaran di sekolah dasar, dari berbagai jenis mata pelajaran. Nah, materi yang disajikan di sini itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, di aplikasi ini juga terdiri dari video, kemudian ada e-book, kemudian ada artikel, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai manfaat dan tujuan dari aplikasi ini. Nah, aplikasi ini memiliki manfaat untuk siswa sendiri, yaitu bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap suatu materi yang belum dipahami di sekolah. Terutama di masa pandemi seperti ini, jadi tuh siswa lebih kesulitan ketika memahami suatu materi pembelajaran. Nah, untuk guru sendiri, aplikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, melalui aplikasi ini, guru bisa melihat video yang disajikan di aplikasi ini, sehingga nanti ketika guru ingin melakukan pembelajaran melalui video, guru bisa mencontoh video yang ada di situ. Mencontoh di sini bukan berarti plagiat. Jadi itu seperti guru tuh setidaknya memiliki gambaran video apa yang akan disajikan kepada siswa. Di mana video itu pastinya video yang menarik dan juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dan pembahasan fitur yang tersedia di aplikasi Geniora Saya Bisa. Pertama, kita klik terlebih dahulu aplikasinya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita klik lewati saja. Nah, di sini kita diminta masuk ke akun. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik daftar terlebih dahulu. Nah, untuk mendaftar akun itu sama seperti mendaftar akun-akun media sosial lainnya. Seperti kita harus memasukkan email, memasukkan kata sandi, kemudian kita harus menuliskan nama lengkap dan tanggal lahir, kemudian daftar. Nah, karena di sini saya sudah mendaftar, maka saya akan langsung masuk ke akunnya saja. Dan kita klik masuk. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Ini penjelasan penggunaan aplikasi tersebut. Kita tutup saja. Nah, pada bagian awal ini terdapat ini nama akun kita, kemudian ini ada kelas, kemudian di sini ada seperti pesan. Nah, di sini berisi berita, ini ucapan selamat datang, kemudian terdapat pesan juga. Nah, di sini tuh kolom pencarian. Kita mau belajar tentang apa, gitu misalnya. Nah, kemudian di sini ada topik belajar. Di sini terdapat materi-materi. Misal seperti perkembangan biakan hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada terakhir dilihat itu misalnya kita sebelum-sebelumnya itu melihat
materi apa gitu misalnya. Nah, di sini ada kayak filter gitu. Kita misal mau belajar tentang IPA, kita klik IPA saja. Nah, nanti di sini akan muncul materi-materi IPA gitu. Kemudian di sini berdasarkan jenis materi, misal kita pengen belajar melalui video, kita klik saja melalui video. Nah, di sini ada matematika, ada IPS. Nah, kemudian di sini ada berita-berita. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari topik belajar. Topik belajar di sini kan berisi tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, saya misal akan melihat materi perkembangbiakan makhluk hidup materi IPA. Nah, di sini akan muncul berbagai video ataupun e-book. Kemudian ada juga kuis-kuisnya atau ujian-ujiannya. Kita coba klik videonya terlebih dahulu. Nah, halo teman-teman, kalian tahu kan kalau bumi kita ini dihuni oleh makhluk hidup? Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekilas mengenai video tersebut, itu tuh videonya tuh sangat menarik bagi siswa, terutama ya siswa SD, karena berbentuk animasi seperti itu. Nah, jadi sebagai guru kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk sebagai referensi kita ketika kita ingin mengajarkan kepada siswa materi tersebut, kita bisa menggunakan video dengan model seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat ke e-booknya. Nah, di e-booknya sendiri itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan saja seperti e-book pada umumnya. Nah, di sini itu lebih ke banyak gambar-gambar gitu seperti komik. Jadi tuh siswa itu lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, e-book ini juga bisa jadi referensi kita sebagai guru nantinya ketika siswa itu susah untuk membaca tulisan yang banyak gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan e-book yang seperti ini untuk diberikan kepada siswa karena banyak gambar-gambar seperti ini dan juga tampilannya sangat menarik, penuh dengan warna-warna begini. Nah, kemudian yang ini ada kuis. Berarti setiap materi maka tersedia e-book, video, dan juga kuis beserta ujian. Kita lanjut yang ini terakhir dilihat tadi kita sudah melihat perkembangbiakan makhluk hidup dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk ini berdasarkan filter berdasarkan mata pelajaran seperti yang sudah dijelaskan. Kalau kita memilih salah satu materi mata pelajaran, maka nanti munculnya hanya satu mata pelajaran saja. Nah, ini saya memilih matematika, maka yang muncul adalah materi matematika. Isinya sama seperti yang tadi. Setiap materi itu berisi video, e-book, dan juga kuis beserta ujian. Di sini ada banyak. Menurut tampilannya saja sudah menarik. Nah, kalau di bawahnya ini filter berdasarkan jenis materi. Nah, di sini ada filter berdasarkan video, e-book. Nah, ini ada filter khusus ujian saja, kuis saja, audio saja,
dan banyak lagi. Nah, misalnya kita pengen ke e-booknya saja. Nah, di sini e-book, muncul e-book IPS, matematika, dan sebagainya. Tapi untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa memilih mata pelajarannya, misal kewarganegaraan. Nah, di sini muncul kewarganegaraan semua. Kita pilih coba hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan. Nah, akan muncul seperti ini. Ini sangat menarik ya kalau menurut saya pribadi. Jadi tuh kewarganegaraan itu kan terkenal dengan bacaan yang sangat banyak dan membosankan. Nah, jadi jika siswa disuguhi dengan bacaan yang seperti ini, dengan colorful dan juga ya sangat menarik lah, maka siswa akan lebih termotivasi dalam belajar gitu. Karena mereka pun tidak akan malas lagi untuk membaca gitu. Kita lihat. Nah, selain itu di sini juga ada rangkumannya. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada berita. Nah, berita ini merupakan artikel. Nah, di mana? Nah, di mana tanggal 10 ini merupakan Hari Pahlawan. Nah, di sini berisi mengenai artikel-artikel mengenai pahlawan yang bisa siswa baca. Nah, misal kita akan menyajikan artikel tentang sejarah singkat dan makna Hari Pahlawan. Nah, di sini tampilannya seperti artikel pada umumnya, seperti di Google dan lain-lain. Begini. Oke, kita beralih ke bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah ini ada belajar, ada latihan. Nah, kita lanjut ke latihan. Nah, latihan ini berisi tentang kuis, ujian, kartu nilai. Dan ini merupakan latihan-latihan terbaru. Nah, kuis. Kita klik kuis. Nah, bagian kuis ini berisi kuis-kuis semua mata pelajaran. Nah, misal kita tuh ingin membuat kuis materi IPS. Kita bisa melihat referensi terlebih dahulu. Misalnya bentuk pemerintahan NKRI begini. Mulai. Nah, kuis di sini berisi 10 pertanyaan. Nah, di sini kuis jika kita salah menjawab akan muncul jawabannya benar. Misal gini, ini saya langsung asal menjawab. Nah, ini langsung muncul jawabannya benar. Dan ini jawabannya saya klik tadi salah. Dan selanjutnya kita berpindah ke ujian. Nah, kita ujian misalnya matematika. Mengenai bangun ruang dan pencerminan. Nah, kita mulai. Nah, di sini terdapat 20 soal. Dan ketika kita sudah menjawab semuanya, misal kita semuanya jawab gitu, ini dijawab random. Klik selesai. Nah, di sini tuh langsung muncul nilai. Di sini ada kunci jawaban atau kita bisa mengerjakan ulang. Kita lihat kunci jawaban. Ini langsung pembahasan begini. Ini. Dan seterusnya. Nah, untuk fitur kartu nilai ini
berisi mengenai penilaian. Nah, tadi itu kan nilainya 30 dan sebelumnya saya juga sudah mencoba dan nilainya 20, berarti 50 dan rata-ratanya itu 25. Berarti ini nilai yang muncul di kartu nilai itu merupakan nilai rata-rata. Selanjutnya ada jadwal. Nah, jadwal ini berisikan jadwal pembelajaran yang bisa dilaksanakan, seperti halnya jadwal-jadwal ketika sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini hari Senin bisa belajar IPA, hari Rabu bisa belajar IPA juga, hari Kamis kewarganegaraan, dan Jumat IPS begitu. Nah, yang ini itu koleksi ya, koleksi itu. Jadi kita bisa menyimpan terlebih dahulu materi yang akan kita tonton. Misal kita akan melihat materi tentang kita akan melihat materi perkembangan tumbuhan misal. Tapi kita belum bisa melihatnya saat ini. Kita bisa tambahkan ke koleksi. Simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini berisi koleksi-koleksi atau juga misal kita masih kesulitan dalam materi tersebut, kita bisa menyimpannya lalu kita tidak usah repot mencarinya lagi, tinggal kita klik di koleksi dan ditonton itu. Nah, yang terakhir adalah akun. Nah, akun di sini berisi tentang data diri kita. Nah, untuk hasilnya sendiri melalui aplikasi ini, khususnya jika untuk siswa itu bisa mendapatkan materi tambahan melalui aplikasi ini dengan cara yang menyenangkan dan juga tidak terlalu kesulitan, dan juga jika ingin menjadi member itu juga harganya tidak terlalu mahal. Dan untuk guru sendiri ini bisa menjadikan referensi untuk kita ketika mengajar, terutama di masa pandemi seperti ini, dimana kita tuh sebagai guru harus sekreatif mungkin dalam menyajikan materi. Tidak mungkin ketika kita mengajar kita hanya meminta siswa untuk membaca dan sebagainya. Kita juga harus menjelaskan, ataupun kita juga bisa menyajikan video seperti tadi itu melalui video animasi yang menarik, atau jika tidak melalui video, kita juga bisa menampilkan melalui e-book seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, karena e-booknya itu lebih ke komik gitu, seperti cerita-cerita begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.